Ketimpangan sosial menurut Naidu dan Wills adalah perbedaan-perbedaan dalam pemasukan atau income, sumber daya, kekuasaan, dan status sosial di dalam dan di antara masyarakat. Kemudian Andrinov Caniago menyebutkan setidaknya ada 6 ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Yang pertama adalah ketimpangan antara desa dan kota, kesenjangan pembangunan di dalam masyarakat, ketimpangan antara golongan sosial ekonomi, ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta, ketimpangan antar sektor ekonomi dengan ciri sebagian sektor, dan ketimpangan antar wilayah dan subwilayah dengan konsentrasi ekonomi yang terpusat pada wilayah perkotaan. Nah, penyebab terjadinya ketimpangan sosial diantaranya adalah yang pertama karena ada faktor struktural. Faktor struktural sangat berkaitan erat dengan tata kelola yang merupakan kebijakan pemerintah dalam menangani masyarakat, baik yang bersifat legal, formal, maupun kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya. Kemudian karena adanya faktor kultural. Dalam hal ini berkaitan dengan sifat atau karakter masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Apakah ia malas atau rajin, ulet atau mudah menyerah, jujur atau menghalalkan berbagai cara, menerima apa adanya atau suka berkompetisi, dan sebagainya. Kultur dalam hal ini berkaitan dengan nilai-nilai budaya, nilai-nilai hidup yang dianut oleh suatu masyarakat. Nah, bisa juga disebabkan adanya kondisi demografis. Jadi ketimpangan sosial bisa terjadi karena kondisi demografis. Kondisi demografis antara masyarakat satu dengan yang lain berbeda. Perbedaan antara masyarakat satu dengan yang lain tersebut berkaitan dengan jumlah penduduk. Jadi kondisi demografis ini terkait dengan jumlah penduduk dan komposisi penduduk, juga persebaran penduduk. Nah, bisa juga ketimpangan sosial itu terjadi karena kondisi pendidikan. Pendidikan merupakan sosial elevator, yaitu saluran mobilitas sosial vertikal yang efektif. Akan tetapi jika dilihat, anak-anak yang berada di daerah terpencil memiliki semangat belajar tinggi, meskipun fasilitas mereka bisa dikatakan kurang. Sedangkan anak yang tinggal di kota dengan fasilitas pendidikan yang cukup, sebagian besar terpengaruh oleh lingkungan sosial yang kurang baik sehingga semangat belajarnya kurang. Nah, perbedaan ini menyebabkan ketimpangan sosial dan ketidakadilan. Nah, bisa dilihat dari fasilitas, kualitas tenaga kerja, mutu pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya, ketimpangan sosial bisa terjadi karena kondisi kesehatan. Ketimpangan sosial bisa disebabkan karena fasilitas kesehatan yang tidak merata di setiap daerah, jangkauan kesehatan yang kurang luas, pelayanan kesehatan yang kurang memadai, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menimbulkan ketimpangan sosial. Nah, berikutnya, ketimpangan sosial bisa timbul karena kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang tidak merata
ketidakmerataan pembangunan. Nah, ini bisa menimbulkan kesenjangan atau ketimpangan di bidang ekonomi karena perbedaan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Terlihat dari adanya wilayah yang maju dan wilayah yang tertinggal. Munculnya ketimpangan yang dilihat dari faktor ekonomi terjadi karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan sektor produksi. Daerah yang memiliki sumber daya dan faktor produksi, terutama barang modal, akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang memiliki sedikit sumber daya. Nah, kondisi-kondisi tersebut itu bisa berdampak dan bisa berakibat terhadap beberapa hal. Yang pertama, bisa akibat itu bentuknya adalah kemiskinan. Nah, kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana individu tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan tidak mampu memanfaatkan tenaga baik mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Menurut Nasikun, kemiskinan disebabkan oleh ketimpangan desa dan kota yang merupakan implikasi strategi pembangunan yang bias di kota. Perwujudannya bukan hanya dalam bentuk jumlah investasi pembangunan yang lebih banyak dicurahkan untuk pembangunan di sektor perkotaan, namun karena seluruh instrumen, alat dan mekanisme kerjanya bias sehingga lebih menguntungkan kepentingan masyarakat kota. Berawal dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan komponen-komponen sosial dan moral. Nah, kemiskinan dapat dibedakan menjadi 3 pengertian, yaitu pertama, kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut, seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum mereka, yaitu pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan. Yang kedua, itu kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah seseorang yang sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan, namun berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Nah, yang ketiga adalah kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun ada usaha dari pihak lain yang akan membantunya. Jadi, kemiskinan kultural ini disebabkan oleh nilai-nilai budaya, kebiasaan, dan adat istiadat mereka, sikap dan karakter mereka yang kurang keras, kurang mau bekerja keras. Nah, menurut Robert Chambers, inti dari kemiskinan terletak pada kondisi yang disebut dengan deprivation trap atau perangkap kemiskinan. Dia menyebutkan perangkap kemiskinan terdiri atas, yang pertama, kemiskinan itu sendiri. Yang kedua, kelemahan fisik. Yang ketiga, keterasingan atau kadar isolasi. Yang keempat, kerentaan. Yang kelima, ketidakberdayaan. Menurut Parker Seymour
dan Robert J. Kleiner, formulasi kebudayaan kemiskinan mencakup pengertian bahwa semua orang yang terlihat dalam situasi tersebut memiliki aspirasi yang rendah sebagai salah satu bentuk adaptasi yang realistis. Beberapa ciri kebudayaan kemiskinan atau tadi disebut kultur miskin yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fatalisme. Yang kedua, rendahnya tingkat aspirasi. Yang ketiga, rendahnya kemauan mengejar sasaran. Yang keempat, kurang melihat kemajuan pribadi. Yang kelima, perasaan ketidakberdayaan atau ketidakmampuan. 6. Perasaan untuk selalu gagal. 7. Perasaan menilai diri sendiri yang negatif. 8. Pilihan sebagai posisi pekerjaan yang kasar. Yang kesembilan, tingkat kompromis yang menyedihkan. Nah, indikator kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik ya, yang dikutip dari Badan Pusat Statistik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar, sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi. Indikator kemiskinan yang ketiga, tidak adanya jaminan masa depan karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga. Keempat, kerentaan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa. Yang kelima, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam. Yang keenam, kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat. Yang ketujuh, tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan. Yang delapan, karena ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun cacat mental. Yang kesembilan, indikator kemiskinan adalah ketidakmampuan dan ketergantungan sosial. Misalnya anak-anak terlantar, wanita, korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, dan kelompok marginal atau terpinggirkan atau terpencil. Nah, indikator kemiskinan menurut Selo Sumarjan. Golongan kemiskinan atau golongan kaum miskin ini bisa terdiri dari misalnya para petani yang tidak memiliki tanah sendiri. Nah, petani yang tanah miliknya begitu kecil sehingga hasil tidak cukup untuk memberi makan kepada diri sendiri dan keluarganya. Kaum buruh yang tidak terpelajar dan tidak terlatih. Dan kemudian para pengusaha tanpa modal, tanpa fasilitas dari pemerintah yang kita sering sebut dengan golongan ekonomi lemah. Jadi usahanya pun kecil yang tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Nah, kemiskinan struktural itu tidak sekedar terwujud dengan kekurangan sandang dan pangan saja. Kemiskinan juga meliputi kekurangan fasilitas pemukiman yang sehat, kekurangan pendidikan, dan kekurangan komunikasi dengan dunia sekitarnya. Nah, Sujatmiko memberikan contoh kemiskinan struktural, diantaranya adalah pola stratifikasi seperti
dasar pemilikan dan penguasaan tanah. Di desa, mengurangi atau merusak pola kerukunan dan ikatan timbal balik tradisional. Struktur desa nelayan yang sangat tergantung pada juragan desanya sebagai pemilik kapal. Golongan pengrajin di kota kecil atau pedesaan yang bergantung pada orang kota yang menguasai bahan pasar dan akses mudah. Nah, menurut Sujatmoko, kemiskinan struktural memiliki implikasi sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan ekonomi saja tidak mencukupi dalam usaha mengatasi ketimpangan struktural. Dimensi struktural perlu dihadapi juga terutama di pedesaan. Nah, perlunya pola organisasi institusi masyarakat pedesaan yang disesuaikan dengan keperluannya sebagai sarana untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan bargaining power, dan perlunya proses social listening yang spesifik dengan kondisi setempat. Indikator kemiskinan menurut Adam Malik. Kemiskinan struktural harus dicarikan jalan keluar agar struktur masyarakat Indonesia dapat diubah sedemikian rupa sehingga tidak terdapat lagi di dalamnya kemiskinan struktural. Bantuan yang terpenting bagi golongan masyarakat yang menderita kemiskinan struktural adalah bantuan agar mereka kemudian mampu membantu dirinya sendiri. Bagaimanapun kegiatan pembangunan yang berorientasi pertumbuhan maupun pemerataan tidak dapat menghilangkan adanya kemiskinan struktural. Jadi kemiskinan struktural harus dihilangkan oleh pemerintah dengan pembangunan yang memberdayakan mereka.